duduk-duduk doang, jalan-jalan kita. Cari kenalan cewek, yuk. Gue sakit nih, tolongin gue, Dik. Sakit apa? Kencengan ini. Lu sendiri yang ikat. Pesan kok, napas kayak susah. Kita nongkrong, cari cewek di Blok M yuk. Aduh, bukan masalah itunya. Duitnya. Yaelah, masalah duit lu pikirin. Yang penting kita dapat kenalan dulu di sono sambil ngabuburit. Terus ntar bayarnya pakai apa? Kemarin gua kenal sama cewek. Ya. Cakep banget. Tinggi, putih, rambutnya bondol. Cakep tapi kurangnya satu. Apa? Kalau lagi ketawa, ujungnya nggak enak banget. Gimana? Ini gitu. Hah, gitu. Begitu. Dia tukang ojek habis ngopi. Dia suka kayak Tapi gitu. cakep-cakep di sono. Gue pernah ketemu tuh. Kayaknya putih langsing. Cewek nih pas gue deketin, bihun. Mungkin efek puasa kali ya. Panjang, iya. Efek puasa kali ya. Maksudnya daripada kita nongkrong-nongkrong di sini, duit mah ada gua, tenang Cuman aja. gua nih belum dikirimin sama nyokap nih. Ya elah Nyokap gua- sabar aja mungkin. Biasanya tanggal segini udah beli mobil gua. Gua tahu sendiri. Mungkin usaha bokap lu lagi sepi kali. Nggak mungkin. Bokap gua kan punya tool second. Ya tunggu aja, nggak apa-apa pakai duit gua dulu. Kita nongkrong di luar. Ya. Nyari apa? Abang saya mana? Ini belakang. Gua di belakang lu, gua di belakang lu. Makanya besok-besok kalau jalan, abangnya taruh dalam gelas aja. Ada perlu apa? Kasihan, Pak. Udah, Minta iya. sedekahnya, Pak. Apa? Jawab. Dia nanya, muka saya kasihan nggak Pak? Iya, kasihan. Minta kasihan. Udah 3 hari nggak makan nasi. Kemarin makan sushi terakhir ya, Bang. Iya. Makan, Pak. Bisa nyemes dong. Lain itu Santi itu. Santi. Ya abang saya kasihan, Pak. 3 hari dia, Pak. Kenapa? Ngebutin triplek aja, Pak. Ini, Pak. Ampun. Mas, kalau ngebutin triplek pakai gula. Ada manis. Ya. Wah kalau gue lihat yang begini-begini gua nggak bisa nih. Nih, langsung tersentuh gua. Bunyi. Terus itu mau bagi duit begini. Satu doang. Terus itu begitu. Ya tenang kalau duit mah. Udah kita mau nongkrong dah. Iya, duit tuh banyak banget nih. Awas, Bang. banget dah. Nih, saya kasih. Alhamdulillah ya Allah orang baik. Lah, lu gak kebanyakan tuh, pikir-pikir dulu lah. Nggak apa-apa. Terima kasih orang baik. Awa. Makasih orang baik. Besok jangan ngemis lagi ya. Ya. Segini cukup buat franchise ayam Sabana. Ya. Gak mau. Di rumah. Saya nggak bisa kasih apa-apa nih. Ya, paling buat beli triplek lagi. Paling kan 2 hari ngemil ada. Makasih ya, Pak. Ikhlas kan tapi apa ya? Ikhlas. Ikhlas. Ridho ya, Pak. Ikhlas, insya Biar Allah. jadi daging Saya kalau kita. mau ngasih duit ke orang kecil ikhlas. Karena udah jelas tujuannya buat makan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Semoga jadi daging buat saya biar kita berdua tumbuh besar ya. Ya, amin. Ya, oh kalau itu nggak mungkin. Tahu, kemarin tadi kali alhamdulillah dikasih makan jadi daging tumbuh di belakang. Putih. Makasih ya, Pak. Ini Makasih, Pak. duit sebanyak ini jangan dikantongin ya. Emang kenapa, Pak? Ngeri kecuci ntar ketangkep KPK. Oh iya. Assalamualaikum. Bang, kita pindah ke apartemen. Ya, oke. Tuh, lu sih. Ya nggak apa-apa, kasihan. Lagian itu duit, gue lupa beberapa hari yang lalu ada yang nitip sama gue ngasih, ini duit apa gitu. Gue lupa, makanya daripada... Tapi lu terlalu hedon, men. Ya gue ngerasa itu bukan hak gue, ya udahlah kasih orang aja, kali aja orang itu butuh. Halo, bro. Duh, Anwar. Temen SMA. Enggak, itu cerita yang tadi. Itu cerita yang tadi. Enggak ada, cerita yang tadi udah putus. Yang kita jalan jam 2 sedengkul. Bidi, Anwar. iya apa kamu peringat aku kan? Iya. Iya. Temen SMA? Iya. Kok enggak gini? Gimana? Apanya? Titipan itu. Titipan apa? Titipan uang udah dikasih. Kasih ke siapa? Kasih ke Pidi. Duit yang mana? Ih, gimana sih uang yang banyak itu loh? Gimana? Jadi gini. Jadi berapa hari yang lalu yang nitip duit ke gue tuh lu. Aku dari bapaknya kamu. Gini
Pelan-pelan. Bapak gua. Apa kamu nitipin uang ke aku? Banyak nih. Titipin kasih buat anak gua ya. Kata Iya, gitu. iya. Kamunya nggak ada. Kamu nggak ada. Adanya Pak Dika. Kamu kasih ke dia. Kasih ke Pak Dika. Titipin ya buat Pidi gitu. Ya. Duit yang banyak tadi, yang dikasih sama Arin yang mil triplek. Oh, Kan lu lihat sendiri tadi udah masuk. Iya tahu. dicatut duitnya ya. Agak kasih ke orang ngemis. Tadi gue lupa itu titipan apa. Lah itu buat Pidi. Lu kalau ngasih ke orang kecil didoain, insya Allah dapat rezeki lebih gede. Tersentuh lagi. Dia mau makan enak, gua makan triplek. Gimana? Kalau mau makan triplek minimal pakai gula. Itu saran manis. gua. Itu saran gua kan tadi. Lu kenapa lu kasih ke dia? Lupa. Tadi berarti dia nggak amanat duitnya. Lupa Kan dikasih gua. orang. Oh biar terpandang dia duit orang lain tapi dia yang kasih ke orang. Bukan perkara gitu. Kita kalau sedekah sama orang kudu ikhlas. Nggak mungkin kita minta balik lagi. Ya lu ikhlas bukan duit lu. Gimana coba? Tanya aja sama Pak Ustadz. Ustadz. Dari ikhlas orang tuh bagaimana hukumnya kalau itu duit orang lain? Iya. Ini sini cencorong bambu nih. Pak Ustadz. Indahnya Ramadan. Berkah. Kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Ustadz gimana melihat masalah keikhlasan hati seseorang Ustadz? Jadi gini, ketika ikhlas itu dikatakan ikhlas itu kan karena khalis, murni. Ibaratnya tidak ada tujuan yang lain kecuali lillahi ta'ala. Maka dalam hal ini, kalau ada orang berbuat kebaikan, terus ada yang ngikutin, apakah yang kedua itu bukan ikhlas karena terpaksa atau ria atau apa? Tergantung dari niatnya. Maka ini bisa jadi motivasi buat seseorang untuk jauh lebih baik. Meskipun maaf ya, anak-anak berbuat baik kan saya tahu kau mencari nilai kan. Bener nggak? Tidak apa-apa, itu tahapan pembelajaran. Tahapan latihan itu tidak ada masalah. Yang penting hati kita insya Allah secara bertahap untuk jauh lebih baik. Masya Allah. Karena tahapannya kan Iya. dari muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis. Berarti 4 tahapan kan. Jadi tunduk patuh, keyakinan, kemudian ketaatan, kemudian barulah kepada posisi keikhlasan. Keikhlasan. Jadi semua tergantung niatnya. Ustadz. Niatnya dulu. Niatnya karena Tidak apa-apa dalam tahapan. Baik, sekarang saya juga mau tanya, siapa yang punya niat mau nanya nih? Siapa? Silakan. Boleh berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari. Izin bertanya Ustadz. Iya, Kalau siap. seandainya saya ingin bersedekah, tapi bukan pakai harta saya, itu apakah boleh? Assalamualaikum. Siapa? Harta orang. Ada orang baik. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah pakai harta, bukan pakai harta sendiri. Dari harta orang. Kan biasa dititipin jadi panitia. Oh, Panitia iya. amal. Betul. Ngajakin orang. Karena sedekah itu bukan secara materi aja. Karena orang bisa bersedekah lewat apa? Lewat ilmu. Sedekah lewat apa? Lewat doa, lewat zikir. Lewat apa? Lewat mengajak orang. Dan juga bisa bersedekah dengan senyuman. Oh, senyum. Senyuman. Coba. Dan sedekah membuat orang jadi baik kan. Iya, Dan iya. sedekah juga termasuk menghilangkan duri di jalan. Itu termasuk bagian daripada sedekah. Masya Allah, jadi banyak sekali tuh sedekah ya. Boleh tepuk tangan buat ilmunya Ustadz Maulana ya, Masya Allah. Semangat semua bersedekah. Siapa yang mau nanya lagi nih, yang kedua siapa? Ya, boleh silakan. Ya, silakan Ade. Boleh berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Mohon bertanya Ustadz. Ya, Bagaimana cara melatih hati supaya benar-benar ikhlas ketika kita memberi, terutama saat kondisi keuangan sedang menurun? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Sayyidina Ali melakukan empat macam sedekah. Yang pertama, sedekah secara sembunyi-sembunyi.
Yang kedua secara terang-terangan, sedekah di kala lapang dan sedekah di kala sempit. Maka 4 posisi ini, ada kalanya kita bersedekah secara terang-terangan, memperlihatkan. Nah, karena pada posisi jangan sampai kita kena fitnah. Seorang orang kaya tidak apa-apa dia sedekah berbagi dengan memperlihatkan. Contoh zakat, jangan sampai dikira orang pelit. Nah, kemudian sedekah sembunyi-sembunyi untuk itu jauh lebih baik sebenarnya. Kemudian di kala sempit, di kala lapang orang biasa, di kala sempit itu luar biasa. Sesuaikan saja kemampuan. Nah, bagaimana menata hati supaya kita bisa bersedekah dalam posisi bersedekah? Atau enggak? Sedekah itu mengeluarkan atas apa yang ada pada diri kita. Itu enggak gampang itu. Berbagi itu yang sudah nyata-nyata ada pada diri kita. Itu makanya satu, harus yakin akan takdir yang Allah sudah tetapkan. Bisa jadi rezeki orang ada pada diri kita. Makanya kita harus bisa berbagi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Apapun yang kau keluarkan Allah ganti. Yakin kalau kita berbagi, yakin Allah ganti. Dan yakin bahwa setiap rezeki kita ada rezeki orang lain. Masya Allah. Di rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi mau lapang, mau sempit, mau terang-terangan, sembunyi-sembunyi tetap sedekah ya Ustaz. Sedekah. Terima kasih Ustaz Maulana. Sekarang kita mau lihat nih Kiki. Ada apa Kiki, silakan. Bronson! Katanya kembaran aku mau datang nih. Dia pengen curhat-curhat gitu. Kira-kira mana ya kembaran aku ya? Mana ya? Kak Kiki. Son, kecakapan dah kayaknya kembaran aku dah. Kenapa? Aku bingung banget deh Kak Kiki. Makin kesini tuh kayak makin udah ngamut deh buka puasa di luar. Mau masak tapi udah males duluan. Aduh, kembaranku tenang aja ya sayang. Harusnya kembaranku tuh Bang Adul tahu biasanya. Kamu tenang aja, hari ini nggak usah repot karena aku punya makanan yang enak dan praktis. Ini cocok banget buat buka puasa juga sahur. Wah, apa tuh Kak Kiki? Nah, aku bawain kamu makanan favorit aku, Cedia Fish and Chicken Nugget. Ini nugget dengan perpaduan ikan dan ayam. Jadi tasty combo. Tekstur kulitnya tuh crispy dan dagingnya yang tasty. Wah, Cedia Fish dan Chicken Nugget double protein ya. Iya dong. Cocok banget tuh buat lengkapin kebutuhan nutrisi tubuh pas puasa kayak begini. Exactly. Dan selain itu, Cedia Fish and Chicken Nugget dibuat dengan proses steam. Jadi kandungan minyaknya tuh rendah dan juga less fat. Proses masaknya selain digoreng bisa juga pakai air fryer. Dia cocok banget buat kamu yang gak mau ribet, yang cantik kayak aku. Oh iya Kak Kiki, terus ada varian rasanya, ada rasa apa aja tuh Kak? Aku sebagai brand ambassador tetap Cedia ya, aku kasih tahu kamu ya. Jadi, nih ya, ini ilmu nih. Cedia Fish and Chicken Nugget ini ada 2 varian. Ada varian original dan ada juga varian keju dengan potongan keju di dalamnya. Nih lihat nih. Tuh! Lihat kan? Ini menjawab kebutuhan cheese lovers banget pokoknya. Wajib cobain ya, wajib ya. Tapi nanti kalau udah buka puasa, jangan sekarang. Terus juga aku kasih kamu lagi nih. Ini ya Cedia Fish and Chicken Nugget yang udah aku kreasiin. Tara Budiman. Ini dia Korean Honey Butter Nugget. Ini aku kasih buat kamu. Ini masakan aku loh, buatan aku. Tapi besok bikin sendiri sama beli sendiri ya. Ini buat kamu. Wah, bikin ngiler banget nih. Fix, nanti aku bakalan stok Cedia Fish dan Chicken Nugget yang banyak ah. Wajib banget. Dan juga buat penonton di rumah, alhamdulillah banget nih, ini Cedia lagi baik banget sama bulan Ramadan. Bagi-bagi THR selama 30 hari penuh sama bulan Ramadan. Udah ada 5 orang pemenang digital activity di sosial medianya @CediaSeafood. Kamu masing-masing dapat Rp400.000 dipotong pajak. Selamat ya. Jangan lupa, aku aja sama kembaran aku tuh stok Cedia yang banyak. Kalian juga, dan harus ingat, Cedia Fish and Chicken Nugget, lezatnya ayam, Lembutnya ikan, sempurna dalam satu gigitan. Cedia, ikan olahan bermutu.